Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahdlatul Ulama itu sebenarnya adalah organisasi pesantren. Bisa dikatakan bahwa NU itu pesantren besar, pesantren itu NU kecil. Kalau ada pesantren kok tidak NU, itu bid'ah. Sebab yang mendirikan Nahdlatul Ulama itu dulu ada Nahdlatul Wathon, ada Nahdlatul Thulab, macam-macam, yang isinya para santri ingin bergerak untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tapi oleh kiai-kiai ini, kalau tidak kiainya yang maju, santrinya itu nggak maju. Ini santrinya harus didahului oleh kiainya. Maka kiai-kiai seperti Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Hasbullah, Kiai Bisri Samsuri, yang dari daerah seperti Kiai Maksum Lasem, Kiai Sirajuddin dari Pamekasan, dan lain, Kiai Usman dari Cepu, ini mendirikan Nahdlatul Ulama, kebangkitan ulama. Di bawah ulama adalah santri-santri. Ulama maju dulu, bangkit dulu, biar santri-santrinya ikut bangkit. Sebetulnya Nahdlatul Ulama itu, kalau menurut saya, Nahdlatul Kiai kita. Sebab tidak sama. Ulama itu agak rancu. Kenapa? Karena ulama itu ada bahasa Arab, ada bahasa Indonesia, ada. Ulama bahasa Arab itu jamaknya alim. Tapi di Indonesia itu ulama mufrad. Sampai kalau percaya buka kamus Indonesia itu, kamus besar bahasa Indonesia, lihat. Ulama adalah seorang ahli agama. Seorang itu kan mufrad. Jadi majelis ulama itu bisa tidak kiai, tapi kalau kiai ulama itu. Kan Nahdlatul Ulama. Kenapa dipilih Nahdlah? Padahal Nahdlah itu bisa nuhud, bisa macam-macam. Nahdon, nuhudan, Nahdlatan. Kenapa menggunakan masdar marrah? Karena keinginannya kiai-kiai pendiri Nahdlatul Ulama ini supaya bangkit sekali. Jangan kok bangkit tidur, bangkit tidur, bangkit tidur, enggak. Bangkit sekali. Ini saya katakan supaya NU yang sekarang tahu itu. Ojo turu, Bang. Soalnya itu bawaannya orang yang mapan itu ngantuan. Sekarang sampai lihat aja orang yang gedibakan gini, wow, pertentangan sana gini, itu belum mapan. NU kalem sudah mapan, malah kekaleman kadang-kadang ketiduran. Ya Allah. Jadi Nahdlatul Ulama itu didirikan oleh kiai-kiai pesantren. Kiai-kiai pesantren. Kiai-kiai pesantren yang tawadhu. Sampai cari itu di sini namanya apa? Pesantren apa? Betet apa? Hah? Betet. Dulu namanya ndak Miftahul Ulum waktu Kiai Sirajuddin. Pesantren Betet, ya toh? Sama dengan pesantren Tebuyung, pesantren Denanyar, pesantren Tambak Beras, pesantren Ploso, pesantren dari Boyo, pesantren Krapyak, semuanya pakai nama desa. Itu kan kiai-kiai sekarang saja gaya-gaya. Raudhatut Thalibi, Miftahul Ulum,
Hidayatul Mubtadi ini kiai-kiai sekarang. Kiai-kiai dulu ndak, namanya desanya itu saja. Pondok yang paling kuno misalnya Pondok Termas. Termas itu juga namanya desa. Sampai dibawa menjadi tokoh nasional internasional Syekh Mahfud At-Turmusi dari Termas, Abdul Muhaimin Al-Lasmi dari Lasem, Syekh Khotib Al-Minangkabawi dari Minangkabau, Syekh Yasin Al-Fadani dari Padang. Ini kiai-kiai yang makanya cirinya NU itu desa. Desa. Nah sekarang ini orang desa itu gayanya kepengin jadi orang kota. Nah ini yang rusak sebetulnya itu. Diserbu oleh kota, lalu kepengin orang desa itu seperti orang kota. Kelihatannya orang kota kok gagah gitu. Terus kepengin gagah. Orang kota itu berislam kan gagah itu. Gagah dan kadang-kadang malah menakutkan. Saking gagahnya itu. Bid'ah, musyrik, kafir. Itu langsung gitu. Itu orang desa tuh, wah gagah sekali ini. Ini baru bagus. Apa kiai-kiai di desa itu dulu saja tidak pernah melihat langit. Kiai-kiai di desa tidak pernah lihat langit, tangking tawaduknya. Orang kota mengira bahwa kiai yang tunduk itu kiai yang lemah. Bodoh dia, nggak tahu namanya tawaduk. Orang sekarang ini membenturkan kiai NU dengan habaib. Sampai lihat loh, siapa yang menghormati Habib? Siapa? Tidak ada. Yang nyucuk tangannya Habib tidak ada kecuali orang NU. Silahkan lihat. Kok sekarang udah dihantam tabrak-tabrak no Habib sama kiai NU? Kalau nggak ada NU, nggak ada yang menghormati orang-orang itu, Habib yang dari. Kita lihat sejarah saja. Allah. Kalau saya itu kiai-kiainan, tidak kiai betulan. Saya kadang-kadang jadi seniman. Saya pernah lihat pameran lukisan di Magelang sana, itu ada museum lukisan besar sekali. Ada pameran lukisan, saya nonton. Di antara lukisan macam-macam, pemandangan, kuda dan lain sebagainya, dan cewek cantik segala macam. Itu di situ ada lukisan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, besar sekali, duduk dengan anggrengnya itu. Saya tanya sih, ini siapa yang melukis ini? Lalu saya dikenalkan, dipanggil itu orang yang melukis ini, yang kemudian sekarang jadi kawan saya. Saya dipanggil sama penyelenggaranya itu, terus saya kaget, saya yang melukis ini saudara kita yang Cina, malah bukan hanya Cina, terus meh singkek kalau masalah meripate meh gak ketok. Saya kagetnya itu, ini ada singkek kok menggambar Hadratus Syekh, kok nggak gambar kuda, gambar cewek apa, gambar apa, gambar Hadratus Syekh. Saya tanya, loh sampean kok gambar ini, kan nggak lain-lainnya pada gambar gini, kok kamu gambar ini sendiri? Apa jawabnya? Saya kaget dua kali. Dia bilang, kalau tidak ada orang ini, tidak ada Indonesia. Saya itu merinding. Duh, saya dekati sampai ini. Dia ternyata
tahu sejarah. Saya terus teringat saya menemukan buku bahasa Arab terbitan Kuwait yang menulis buku itu Sayyid Muhammad Asad Shihab. Dia adalah dulu wartawan yang mengcover berita revolusi Indonesia di Indonesia ini. Jadi mulai sebelum kemerdekaan beliau sudah mengcover berita-berita di Indonesia ini. Buku yang saya temukan itu bukan saya temukan, saya dihadiahi oleh Allah yarham Kiai Abdul Mukhid Muzadi, penasihatnya Rois Am Kiai Ahmad Siddiq dulu. Judulnya buku itu Al-Allamah Muhammad Hasyim Asy'ari Wadi'u Labinati Istiqlali Indonesia. Kalau diterjemahkan itu Maha Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari, peletak batu pertama kemerdekaan Indonesia. Pengakuan internasional yang menyoroti Indonesia. Jadi sekarang nggak usah pakai pamer-pamer. Kalau tidak ada NU, nggak ada Indonesia ini. Karena itu orang NU nggak usah teriak-teriak Indonesia harga mati segala macam, nggak usah. Mulai Tuhan sampai orang-orang yang ahli sejarah tahu semua. Kalau nggak tahu berarti nggak tahu memang. Ya jahil gitu saja. Nggak usah. Saya dipanggil di mana-mana, diundang untuk seminar, ceramah kebangsaan. Loh, sampai ini tahu saya enggak? Saya itu orang NU. Kok diajak ngomong kebangsaan, itu bangsa apa yang akan dibicarakan? Yang sampai maksudkan kan bangsa Indonesia loh. Iya loh. Loh ngapain? Loh saya ini orang Indonesia. Saya orang NU. Sampai tahu enggak orang NU itu? Bedanya orang NU dengan yang lain. Sampai ini tahu nggak? Apa? Ya berarti nggak tahu, sampai tanya apa gitu. Orang NU itu adalah orang Indonesia yang beragama Islam. Camkan ini. Orang NU adalah orang Indonesia yang beragama Islam. Saya ulangi lagi, orang NU adalah orang Indonesia yang beragama Islam. Bukan orang Islam yang kebetulan di Indonesia. Bukan turis orang NU itu. Paham sampean? Dulu sampean dengan namanya Azhari, M-Top yang ngebom di Indonesia ini. Orang mana? Bukan orang Indonesia. Bisa dipahami lah sedikit kalau ngebom Indonesia, karena dia bukan orang Indonesia. Tapi kalau ada orang Indonesia kok ngebom Indonesia, itu otaknya miring itu. Orang NU tidak usah diajari soal menyintai ini. Saya ini kemarin satu-satunya kiai atau kiai pertama, mudah-mudahan akan terus kiai pertama yang mendapat anugerah tentang hak asasi manusia, pejuang hak asasi manusia. Saya pidato di hadapannya orang-orang pinter-pinter. Wah, tidak ada yang tidak doktor itu, profesor doktor. Padahal saya itu intelek kendilen. Pesantren tos yang tidak pernah sekolah, kecuali sekolah intelek kendilin itu dari kendil itu loh, ngeliwat sendiri di pesantren itu. Saya hanya mondok di Lirboyo, kemudian di Krapyak Jogja, kemudian di ayah saya sendiri Rembang karena kurang biaya. Saya ngomong sama hadirin ketika penyerahan anugerah itu. Saya tidak tahu apa yang namanya HAM yang dicetuskan di Barat pada abad ke-7. Saya tidak tahu apa itu nasionalisme. Saya tidak tahu. Isme itu dari Barat saya tidak tahu. Kalau Gus Dur tahu karena dia pernah sekolah, karena beliau intelek, orang kota. Saya ini orang desa. Tahu saya, kiai saya di pesantren mengatakan kepada saya bahwa Indonesia ini rumah kamu. Itu saja. Dan itu yang saya apalkan sampai sekarang.
Kiai saya mengatakan Indonesia itu adalah rumahmu. Kamu sujud di tanah Indonesia itu, kamu menghirup udara Indonesia itu. Itu saja. Saya tidak tahu ini ada kaitannya dengan nasionalisme atau tidak. Nah, ini kebanyakan kiai NU itu begitu. Dulu Kiai Sirajuddin, Kiai Wahab Hasbullah, Kiai Bisri Samsuri, Kiai Hasyim As'ari, Kiai Muhaimin, Kiai Baidawi, Kiai Maksum, segala macam itu di sana ketika sekolah, ketika ngaji di Mekah. Mekah pada waktu itu ngajinya di Masjidil Haram. Itu setiap kali kiai-kiai itu di multazam, yang saya tahu adalah Kiai Hasyim As'ari dengan kawan-kawannya yang dari Malaysia, dari Pakistan semua. Itu apa yang tidak pernah lupa dimohonkan kepada Allah Ta'ala. Mereka memohon kemerdekaan Indonesia. Jadi kalau bicara tentang kebangsaan jangan dengan orang NU. NU itu senajan kecewa. Ini sekarang banyak NU kecewa karena apa namanya, dianggapnya kok enggak ada menterinya yang NU ya. Mereka lupa bahwa wakil presiden itu NU. Mereka lupa Pak Mahfud MD itu NU. Dia orang Madura. Orang Madura kalau enggak NU itu sudah lupa puselnya itu. Belum di tanah Jawa sana terkenalnya itu orang Madura itu agamanya NU. Itu terkenalnya di mana-mana. Kok ada orang Madura kok tidak NU? Itu muskil saya. Loh, ini kesambet di mana? Iya. Itu sekarang banyak yang kecewa, ya Allah. Biasanya menteri agamanya kan NU. Oh, sekarang enggak NU. Nah, apa itu? Tentara. Loh, tentara apa enggak boleh NU? Loh, orang itu enggak ngelihat ini mau bupati aja NU. Malah pembantu pengurus wilayah NU. Bupati tadi itu. Jadi, tapi bagaimanapun kecewanya orang NU dengan Pak Jokowi yang tidak memasukkan orang NU ini kok mau sidik gitu maksudnya. Tapi tidak akan macam-macam karena kesetiaan, loyalitas daripada Nahdlatul Ulama itu kepada Indonesia, bukan kepada pemerintah. Loh, kita kalau mau kecewa zaman Pak Harto 32 tahun orang NU itu dipinggirkan paling pinggir. Sampai yang tua-tua ini masih ingat 32 tahun NU dipinggirkan. Ketika NU ikut tahun 71 ikut pemilu itu yang namanya tentara yang bikin Golkar itu nindas NU luar biasa, banyak kiai hilang, banyak macam-macam, tapi tetap dalam pemilu NU masih berkibar menyaingi Golkar yang pakai kekerasan itu. Habis gitu saking takutnya sama NU terus dibonsai, dijadikan P3 bareng-bareng yang lain. Parmusi sak piturute itu yang tidak punya umat itu, yang punya umat mau NU tok. P3 itu warisan barokah dari Pak Harto. Berarti semua partai Islam dikumpulkan di situ supaya Pak Harto gampang caranya mengontrol itu. NU bisa. Selama Pak Harto masih jadi presiden,
Tidak ada orang NU di P3 yang pernah menjadi pimpinan. Ingat sejarahnya. Padahal isinya sampai ke bawah itu orang NU semua. Mulai Mintarja, Naro, sampai Hasan Mitariam semua. Yang belakangan ketika Pak Harto lengser baru orang NU Hamzah Has naik jadi pimpin. Jadi kalau kecewa sudah dulu-dulu. Boleh NU kecewa, tapi tidak bakalan sampai terus NU sekarang sudah Indonesia bukan harga mati, ya nggak bisa, tetap Pancasila. Karena apa? Karena ikut bikin negara ini yuk. NU ikut bikin ini. Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Garuda itu Bhinneka Tunggal Ika itu ikut terlibat pembikinannya itu, dan itu basisnya di desa-desa. Di desa-desa itu, nah ini yang perlu saya tegaskan, saya ulang-ulang untuk orang-orang desa ini. Sebab orang NU itu orang desa. Orang desa itu kalau dari segi normanya itu paling dekat dengan ajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena orang desa itu dipimpin oleh kiai yang tidak formal, kiai yang tidak pejabat, tapi diikuti oleh orang-orang. Kiai-kiai itu mempunyai ilmu yang tidak sembarang ilmu yang bisa dipertanggungjawabkan ila yaumil qiyamah. Pertanggungjawaban ilmiah yang paling otentik itu kiai-kiai NU, karena bisa dipertanggungjawabkan sampai yaumul hisab. Ustadz-ustadz yang sering bicara, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, innamal a'malu binniyat. Seolah-olah Kanjeng Rasul itu tetangganya. Nanti akan ditanya. Sebab orang yang mengatakan man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'atahu minan nar. Orang mengatakan ini dawuhnya Nabi tapi bukan, tidak jelas dari mana. Falyatabawwa maq'atahu minan nar. Kalau kiai-kiai NU mengatakan innamal a'malu binniyat, dawuhnya Kanjeng Nabi, dia bisa mempertanggungjawabkan, saya dengar ini dari kiai saya. Terus ada mode baru, Islam yang pertentangan. Nah itu dari mana? Ya dari luar negeri. Negeri kalau bangsa yang saya ceritakan pertama tadi dari barat. Kalau yang saya ceritakan belakangan yang tentang keberagaman ini dari Timur Tengah. Timur Tengah kan gagah-gagah, galak-galak itu. Lalu timbullah orang-orang Jakarta galak-galak, pertentangan. Terus Surabaya juga galak, Pamekasan ikut-ikut galak. Nah ini kalau orang-orang NU ketularan itu ya lucu. Orang NU itu dari ajaran kiai-kiainya dari dulu itu beragama itu santai. Beragama itu santai. Sebab dalilnya itu, nah ini soal bilang dalil. Oh di Jakarta sampai ngomong sudah dalil, ditanya ini hadis oke apa doib, tanyain rawinya siapa. Kalau dibilang Quran ini surat berapa, ayat berapa, di Quran pojok yang sebelah mana, tanya. Kalau kiai-kiai NU dan masyarakat NU yang menjadi santri-santrinya itu sudah menjadi budaya. Budaya itu apa? Sudah tidak pakai dalil-dalilan. Kiai itu dalilnya banyak sekali. Tidak mau satu tok.
Ada yang dalilnya mau siji dibawa kemana-mana. Dalilnya katanya balihu ani walau ayat. Nah, walaunya tidak dimaknani apa? Walau tidak paham maknanya walau. Oh ya, maksudnya apa nggak tahu. Pokoknya dua ayat itu sudah peteta-peteta ke sana kemari. Nah kalau NU itu dalilnya banyak. Sampai lihat saja ke Bahsul Masail itu. Bahsul Masail itu biasa di NU itu bihi kaulani. Ada dua kaul. Karena kiai sana mendapatkan makhot ini dari sini, kiai ini dapat makhot dari sini. Saking kayanya. Malah ketika membahas bank itu sampai dua kali diulangi lagi, tetap bihi salah satu aqwali, tiga pendapat. Jadi wong NU kenak banget itu, wong ada tiga kok aku melok kiai sing ngalalno. Aku ikut kiai yang mengharamkan karena saya hati-hati. Enak sekali, santai. Sebab kiai NU punya dalil, tahu ada dawuh Gusti Allah wa ma ja'alallah fiddini min haraj. Tuhan tidak tahu bahwa innad dina yusrun, dawuh Kanjeng Nabi. Mau dengar siapa sampean kalau tidak mau dengar Kanjeng Nabi? Kalau soal agama mau dengar siapa? Ini hadis sahih. Kalau tanya ini hadis sahih apa enggak? Mentari di Bukhari ada, di Muslim ada, di mana-mana ada. Sumbernya dari Siti Aisyah. Bukan ad-dinu yusrun. Dawuhnya Kanjeng Nabi bukan ad-dinu yusrun, tapi innad dina yusrun. Kalau tidak ngaji nggak tahu bedanya ad-dinu yusrun dengan innad dina yusrun. Innad dina yusrun, sungguh agama itu mudah. Kenapa kok orang-orang di sana pada kesulitan? Karena dawuhnya Kanjeng Nabi seterusnya, walai yusaddaddin illa ghalabah. Agama ini sungguh mudah, tapi kalau kamu mau memberat-beratkan agama, kamu sendiri yang kewalahan. La yusaddaddin illa ghalabah. Capek kamu beragama pertentangan. Oh itu kan hadis. Loh, sudah hadis sahih itu masih tanya. Itu kan hadis. Emangnya firman Allah ada? Ada. Allah berfirman tidak hanya yuridullahu bikumul yusra titik, tidak, tapi diteruskan wala yuridu bikumul usra. Ngerti nggak ilmu Quran kan? Tidak hanya yuridu bikumul yusra, yuridullahu bikumul yusra titik, tidak, terus yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Apa maknanya ini? Nggak tahu, ngaji. Gak mau ngaji, maunya pidato aja. Yuridullah, Tuhan menghendaki bikum semua kalian. Al yusra, mudah, gampang. Tuhan menghendaki kamu gampang. Wala yuridu bikumul usra, dan tidak menghendaki kamu kesulitan. Ini takkid juga. Tuhan tidak menghendaki kita. Di surat Toha Tuhan menurunkan Quran ini apa? Lalitasqa. Kalau sampean merasa berat beragama Islam, berarti sampean kudu hijrah dari ustadz kamu. Sampean salah ustadz. Kiai enak sekali. Beragama itu senang, bukan beban. Kenapa? Karena kita mencintai Allah, tidak hanya takut Allah. Enak. Dan lagi pula ya, saya itu kalau lihat orang pertentangan dalam beragama itu, saya itu kasihan ya, tungguyu, ingin ketawa itu. Ini bagaimana? Lung potonganmu kayak ngono.
kok enggak syukur itu loh. Potongan kayak kita ini itu masih diberi Tuhan jadi umatnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu sudah syukurnya harus luar biasa, lumayan. Coba orang kayak kita gini nih, kok ditakdirkan Tuhan hidup zaman Kanjeng Nabi, kira-kira melok Kanjeng Nabi apa? Ikut Abu Jahal, potongan gini-gini. Potongan mukanya sangarnya begitu, kalau lihat orang kudu gitu. Zaman Kanjeng Nabi, saya itu pernah ngelamun, itu saya bantah sendiri lamunan saya. Saya pernah ngelamun, ya Allah, kalau saya itu ditakdirkan zaman Rasulullah itu enak sekali, saya tidak usah hafal Quran. Ngapain ngapalkan Quran? Wong ada Quran berjalan. Asal saya dekat Kanjeng Nabi kan sudah. Kanjeng Nabi kan Quran berjalan. Kepengen dengan Tuhan yang baik itu bagaimana? Lihat Kanjeng Nabi. Kepengen dengan hamba Allah yang baik itu bagaimana? Lihat Kanjeng Nabi. Bagaimana baik dengan istri? Lihat Kanjeng Nabi. Bagaimana baik dengan tetangga? Enak kalau saya ditakdirkan zaman Kanjeng Nabi, enak itu. Saya tidak usah ngaji, nyawang-nyawang Kanjeng Nabi saja. Tapi akal sehat saya lalu bantah, oh dapurmu ditakdirkan hidup zaman Kanjeng Nabi, belum tentu melok Kanjeng Nabi kamu. Jangan-jangan kamu ikut Abu Jahal, lihat potonganmu gitu. Saya terus alhamdulillah, saya ini kok ngelamun kok keduren, bahasa Jawanya ngelamun keduren ya. Di sini apa? Ketinggian ngelamun. Yang potongan kayak gini kira-kira nek kejejeran dengan sahabat Abu Bakar, dengan Sayyidina Ali gitu, kira-kira pantas apa enggak kira-kira? La ilaha illallah, diapurmu. Jadi kita harus bersyukur sudah hidup di akhir zaman. Kita ini hidup di akhir zaman. Wong sudah habis kiamat kok. Wong katanya kiamat tahun 12. Ini tahun 19, kan sudah kelewat. Jadi kita itu makhluk yang paling akhir, masih dipilih oleh Allah. Hidayatullah, hidayahnya Allah yang hakiki itu adalah hak prerogatifnya Gusti Allah. Sama dengan menteri-menteri itu hak prerogatifnya presiden. Kok kamu mangkel, cek orang mangkel, presiden menghendaki ini ya ini. Sampean mangkel tidak mangkel, orang mana ini betet ya? Hah? Betet. Ya orang betet kok melok Kanjeng Nabi, ikut Kanjeng Nabi itu kan ya agak masuk akal. Betet sama kasan ikut Kanjeng Nabi itu ketemu pirang perkara. Gimana ya? Wong familia tidak, tetangga tidak. Enggak apa-apanya, jauh sekali. Sini Mekah itu 7 samudra. Di sini ke Madinah itu masih lewat Surabaya. Baru terbang 9 jam pakai pesawat jet. Sampai kok ikut Kanjeng Nabi itu asal usulnya gimana? Padahal ada orang yang dekat sekali, tidak ada orang yang lebih dekat daripada dia. Namanya Abdul Uzza. Orang ini dekat dengan Kanjeng Nabi luar biasa. Karena pertama dia saudaranya Sayyidina Abdullah. Sayyidina Abdullah itu ayahnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia saudara kandungnya Sayyidina Abdullah, berarti pamannya Kanjeng Nabi persis. Rumahnya tetangga pet dengan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sini Kanjeng Nabi, di situ rumahnya. Tidak hanya itu saja, orang ini Abdul Uzza besanan dengan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, anak 2. Dia punya anak laki-laki 2, Utbah dan Utaibah, dikawinkan putrinya Kanjeng Nabi 2, Sayyidatina Ruqayyah dan Sayyidatina Ummi Kulsum. Ada orang yang lebih dekat dari dia. Paman, tetangga pet,
besanan anak dua, tidak hanya satu. Itu ketika diajak Kanjeng Nabi untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya tidak mau, tapi mencaci maki Kanjeng Nabi. Dia mengatakan kepada Kanjeng Nabi waktu itu, tabban laka ya Muhammad, alihadza jama'tan. Kurang ajar kamu Muhammad, orang tua-tua kamu kumpulkan, kamu ngomongnya gitu itu. Masa Tuhan enak-enak banyak kok kamu jadikan satu tok. Dia marah-marah karena dia punya Tuhan ada 200 berapa gitu. Abdul Uzza yang begitu dekat Kanjeng Nabi, diajak tidak mau, bukan hanya tidak mau tapi mencaci Kanjeng Nabi. Sampean ikut Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kiai-kiai mengatakan nikmat yang paling besar adalah Islam wal iman wal Islam. Karena itu hak prerogatif Gusti Allah. Abu Lahab, Abdul Uzza itu julukannya Abdul Wahab karena dia marah terus, muslimnya merah terus, mukanya terbakar, makanya disebut Abu Lahab. Begitu turun ayat tabat yada Abu Lahab, anaknya dua laki-laki Utbah dan Utaibah dipanggil, ceraikan istri-istri kalian, kalau tidak kamu tidak aku akui anakku. Gimana ada orang begitu dekat dengan Rasulullah, begitu kerasnya menentang Rasulullah. Ada orang yang jauhnya seperti kita ini tiba-tiba ikut ke Rasulullah. Itu hak prerogatifnya Gusti. Tidak bisa Abu Lahab terus bilang, kok saya yang dekat kok nggak dihidayahi Gusti. Gusti Allah itu bahasa Jakartanya maha semau gue. Kaunuhu muridan, maha berkehendak. Ini yang kita harus syukur. Kita harus bersyukur dipilih Allah dari sekian miliar manusia untuk ikut Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita harus bersyukur lagi bahwa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meskipun jarak kita dengan beliau 15 abad, ajaran-ajarannya masih dibawa terus. Dari sahabat ke tabi'in, dari tabi'in ke tabi'in, dari tabi'in kepada ulama-ulama sampai ke kiai-kiai yang terus memegang mata rantai ajaran Rasulullah kepada kita. Ada Tuhan. Dan saya sudah keliling, saya sudah ke Amerika, ke Eropa, ke Timur Tengah, ke Jepang, ke Taiwan, ke Korea. Tidak ada yang otentik Islamnya seperti Nahdlatul Ulama. Saya sudah ketemu dengan Grand Syekh Azhar, Grand Mufti Syria Syekh Hasun, Grand Qatar. Semua pemahamannya sama dengan pemahamannya kiai-kiai Nahdlatul Ulama. Bahkan saya berani mengatakan yang disebut Sawadul A'zam itu adalah orang-orang NU. Barangkali ada kiai-kiai yang mau mencari dalil yang lain. Dalil saya adalah, saya teringat saya pernah diajak Allah yarham Kiai Syahal Mahfud Rais Am dan Gus Dur. Saya waktu itu masih gelandangan. Saya dolan ke PBNU, ketemu ada Kiai Syahal, Gus Dur, Allah yarham sudah meninggal semua ini, Dr. Fahmi Saifuddin. Mereka sedang surat-suratan dengan Saudi Arabia karena PBNU dapat undangan dari Darul Ifta. Darul Ifta itu non departemental tapi langsung di bawah raja. Nah, tulisan saya bagus, jadi saya dipinjam tangan saya untuk nulis surat. Coba tuliskan surat ini. Tulis surat ke atase agama. Atase agama itu bukan lewat Deparlut, tapi lewat Darul Ifta.
Jadi karena diundang sana, di sini mau datang apa enggak dijawab. Yang nulis saya. Waktu ngantarkan surat ini ke atas agama, dicatat sama atasnya itu. Ini jadi siapa ini? Kiai siapa? Kiai Sahal Mahfud, Muhammad Ahmad Sahal Mahfud Rais. Ini Abdurrahman Wahid, wakil ketua umum Rais Tanfiziyah. Ini Dr. Fahmi Saifuddin, wakil ketua Tanfiziyah. Nah, saya ikut ditunjuk, padahal saya cuma nulis, penulis, tukang nulis tok ya. Ditunjuk kan bingung semua orang. Nah ini siapa? Mustafa Bisri. Apa ini? Gus Dur itu akalnya akeh. Ini juru bicara. Lalu mereka itu semua bisa ngomong kok. Bahasa Arab ya lebih fasih dari saya. Oh saya diangkat juru bicara, saking pinternya ben saya katut mangkat itu aja. Betul katut mangkat di sana. Tepatnya cerita terus ditemui oleh Rais Darul Ifta, Rajani Wahabi, Abdullah bin Bas. Abdullah bin Bas nemuin tamu-tamu itu dari mana-mana, ditemuin semua. Tinggal kita delegasi dari NU nggak ditemuin. Beliau langsung masuk ke peristirahatan. Saya sudah seuzon, loh kok kita kok nggak dipanggil sendiri? Tahu-tahu ada utusannya bisikin kita, Syekh bin Bas berkenan menerima di ruang istirahat beliau. Jadi Syekh bin Bas istirahat gini nih, kita di depan ngomong, tanya-tanya. Yang pertama kali ditanyakan itu orang NU, kamu itu anggotanya berapa? Gak ada yang jawab. Lah saya didudul sama Dr. Fahmi, juru bicaranya. Ya saya terus ngomong 50 miliar ya Syekh. Waktu itu saya karang 50 juta Syekh. Dia itu dari begini terus jengkel 50 miliar. Begitu dia kaget, saya terus seneng saya tambahi, wa yumkin aksar min zalik ya Syekh. Nah itu bayangkan aja, penduduk Saudi Arabia pada waktu itu baru 20 juta. Ini kok ada organisasi kok 50 juta, kan 2 kali lipat penduduk Saudi lebih. Ketika ditanya itu yang biayai siapa, tidak ada, sampai juru bicaranya pun tidak bisa jawab itu. NU tidak ada yang biayai, lillahi ta'ala semua. Ternyata menurut survei terakhir NU sekarang ini 80 juta. $80 juta. Jadi itu bisa 4 kali penduduk Australia. Jadi Islam yang paling banyak, yang mayoritas di dunia ini adalah NU. Apa salah kalau saya mengatakan ini Sawadul Azam? Di Mekah itu meskipun misalnya 100% umat Islam, itu cuma berapa? 20 juta. Berapa ya? Sekitar 25 juta. Ini tidak apa-apanya. Mereka dikumpulkan jadi satu, sih banyakkan orang NU. Adul Azam. Makanya kalau ada yang kecewa ya bisa dimaklumi lah. Kok kelihatannya kok gak begitu mewakili gitu loh. Kok menteri agamanya kok bukan orang NU gitu. Itu kan orang-orang gerundel kan gitu.
Tapi itu perkara cilik itu. Kalau bahasane kiai-kiai NU samanan kolila. Samanan kolila itu mansus itu. Boleh. Samanan kolila itu mansus. Kalau samanan kasiron itu baru mafhum. Mansus. Lah sak gede-gede ini pangkat itu ya kolila. Karena itu Nahdlatul Ulama dengan khitohnya itu yang dikhidmai adalah Indonesia. Orang sering bertanya kepada saya, apakah NU tidak berpolitik? Berpolitik. Berpolitik. Tapi harus tahu sampean itu. Orang sini orang berpolitik tapi nggak ngerti politik. Nah itu kata-kata kamu kalau nggak ngerti politik sudah lah, nggak usah berpolitik, udah ngaji saja. Ngerti politik. Politik itu ada bermacam-macam. Ada politik kebangsaan. Ini politiknya NU, politik kebangsaan. Ketika Bung Karno jadi presiden, ulama-ulama Nahdlatul Ulama, kiai-kiai Nahdlatul Ulama mengangkatnya menjadi waliul amri daruri bisyauqah. Kalau tidak diakui, maka ini akan menimbulkan dampak yang banyak sekali. Maka menteri-menterinya agama juga tidak bisa mesahkan perkawinannya orang-orang yang kawin, naib-naibnya itu semua tidak sah semua. Ini kebangsaan. Ketika geger-geger mengenai ideologi negara, kiai-kiai kumpul di situ Bondo, nyatakan Pancasila sebagai asas. Ini adalah politik kebangsaan demi bangsa Indonesia. Itu NU. Pokoknya kalau demi bangsa Indonesia, itu tadi katanya ketua tadi bagaimana? Malam-malam ditantang apa? Saya nggak berarti bahasa, pakai bahasa tadi, pakai bahasa Perancis saya nggak begitu tahu tadi. Oh malam kok ditantang, kita bangun itu tadi ya. Politik kebangsaan. Jadi kita politiknya politik kebangsaan, membela kebangsaan. Jadi kita tidak peduli kita akan diikutkan pemerintahan atau tidak, meskipun roh Islam kita diambil untuk jadi wakil presiden, tapi nanti kalau ada pemerintahan ini tidak berpikir tentang Indonesia, kita akan kritisi, kita akan tentang, karena kita loyalitas kita kepada Indonesia. Politik kebangsaan. Dua, ini yang agak sekarang sudah jarang. Dulu kiai-kiai itu cirinya adalah ini, politik kerakyatan. Jadi kalau ada rakyat waktu berkelahi sama pengusaha, maka kiai akan mesti membela rakyat. Guri-guri ini akhir-akhir ini terus nggak gitu ya. Rakyat dengan pengusaha, kiainya ikut pengusaha, rakyatnya mate. Asyik. Ini politik rakyat. Yang ketiga ini yang paling suka orang NU ini, ketarik syahwatnya besar sekali. Politik kekuasaan atau yang disebut politik praktis ini. Politik. Kenapa orang NU pada gak kuat syahwatnya ke politik praktis? Karena kita pernah menjadi partai dan sukses. Partai Nahdlatul Ulama itu sukses sekali. Tahun 55 itu kita hanya berapa bulan mempersiapkan, kita akan keluar dari Masyumi, kita bisa bersaing menjadi nomor 3 PNI, Masyumi, NU. PKI kalah dengan kita. Luar biasa. Nah, yang politik kebangsaan dan kerakyatan ini yang perlu kita pupuk terus untuk meneladani kiai-kiai kita yang, dan keberagamaan kita warga NU itu sudah ada khitohnya. At-tawassut wal i'tidal adalah ciri umat ini, wasatiyah ini. Kalau pertentangan jelas bukan dari ini. Pertentangan itu tahu nggak?
Di sini apa bahasa Maduranya petentengan? Petentengan itu wah pokoknya wah. Petentengan itu kosok wang sule anu kebalikannya kalem lah, kalem. Kan semangat. Petentengan itu wah kalau tidak begini pengen marah terus gitu. Pengen marah. Oh kita itu santai karena kita punya dalil banyak, jadi kita santai. Yang punya dalil sedikit, dan itu yang kenceng-kenceng itu mulainya dari kota. Sampai perhatikan, sampai kalau meruntut sejarah, maka keberagamaan yang kenceng-kenceng bermula dari kota, dari kampus-kampus. Dan itu bukan dari bangsa IAIN apalagi dari pesantren, tidak. Itu dari sekolah-sekolah sekuler, itu sekolah-sekolah eksak. Koyo-koyo seolah-olah itu karena merasa baru, jadi terus semangatnya berkobar-kobar sampai lupa yang benar mana, yang tidak mana. Malah ada yang gayanya itu kita harus kembali ke Quran dan hadis. Itu orang awam disuruh kembali ke Quran dan hadis, dia saja nggak paham. Saya bilang kalau mengatakan kembali ke Quran dan hadis itu maknanya ngajilah, maknanya ngaji. Kalau mengatakan Quran kembali ke Quran tapi yang dimaksud Quran terjemahan Depak, ya sama aja bohong. Tidak bisa. Quran ini tidak bisa diterjemahkan begitu saja, tidak bisa. Harus ngaji. Karena Quran, untuk mengetahui Quran, untuk memahami Quran itu harus ada ilmu, harus mengerti ilmu lughah bahasa Arab, harus mengerti badi', bayan, mengerti balaghah, harus mengerti ilmu Al-Quran, mengerti tafsirul Quran, mengerti asbabun nuzul. Banyak yang harus dipelajari. Enak saja lihat Syekh Google terus. Harus ngaji. Jadi tidak usah terpengaruh sampai orang-orang NU sudah mantap sajalah, ikut kiai, kiai-kiainya juga ikut Mbah Hasyim Asy'ari. Udah gantung saja ini. Kayak tasbih itu di sini di atas sudah ikut Kanjeng Nabi, ke bawah kita gandulan saja. Kita ikuti ajarannya yang santai, kan? Gampang tapi jangan gemampang, jangan digampang-gampangkan, ya gampang sajalah. Tidak usah disulit-sulit. Kita tidak perlu pertentangan. Kalau ada orang yang ajak kelahi, ya sudahlah sana. Kamu cari musuh yang lain saja. Saya lagi sedang tidak enak badan ini, jangan diajak berkelahi. Saya sedang memikirkan Gusti Allah ini. Saya tidak sempat memikirkan yang lain, saya hanya memikirkan Gusti Allah. Orang itu kalau Gusti Allah nggak dipikir, itu ya akhirnya ya lupa. Kita itu kan ke Gusti Allah itu melewati banyak. Ada organisasi masyarakatan, organisasi politik, masih ada Islam. Itu baru ke Gusti Allah. Kalau kau sini sudah pertentangan, nggak sampai sini, apalagi sampai sini. Paham atau enggak terserah sampai itu. Wah, sudah 1:30. Cepat sekali nih. Ya, jadi kesimpulannya yang saya omongkan, marilah kita bersyukur dipilih Allah menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bersyukur dijadikan orang Indonesia. Kita bersyukur dijadikan orang Nahdlatul Ulama, orang NU. Itu ada orang yang paham betul bahwa NU itu benar, itu belum tentu masuk NU kok. Kenapa? Ya tidak dapat, itu hak prerogatif Gusti Allah. Ada orang yang tahu Islam itu benar, Islam itu betul. Saya punya kawan banyak sekali
yang non muslim. Kalau dia ngomong itu, saya itu tahu persis bahwa ini yang benar Anda. Nah kenapa kamu nggak ikut aku? Ya bagaimana? Mungkin. Jadi itu memang ada sesuatu yang hak prerogatif Gusti Allah. Mulanya sampean kalau ada orang moyoi, ya sudah terima kasih. Alhamdulillah saya jadi orang NU, alhamdulillah itu. Wah NU kok ikuti itu gimana? Itu banyak khurafatnya, banyak bid'ahnya. Ben biar aja, saya suka. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aku ma'malukum wala na'malu. Nanti kita lihat di akhirat siapa yang lebih banyak surga. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf, khususnya kepada para kiai. Wallahu yuwaffiquna ila ma fi khairul Islam wal muslimin, khairu Indonesia wa Indonesiin, wa khairu nahdlatil ulama wan nahdin. Astaghfirullahal azim li wa lakum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.